Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah ta'dhiman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita, masih mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia, di masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita dan senantiasa menambah kenikmatan tersebut, baik dengan kenikmatan yang serupa atau dengan kenikmatan yang berbeda. Salawat dan taslim senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan salawat dan taslim kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga datangnya hari kiamat nanti. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih berkaitan dengan adab kita kepada diri kita sendiri. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampaikan salah satu di antara beberapa cara yang dapat membuat hati kita suci, yang dapat menjadikan diri kita menjadi diri yang senantiasa bersih dari kotoran, baik dari kesyirikan ataupun dari kekufuran, yaitu dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat dalam bahasa artinya adalah kembali. Kembalinya kita, kembalinya seorang hamba setelah dia melakukan dosa, setelah dia melakukan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara cara yang kedua yang dapat mensucikan diri kita adalah dengan cara kita tumbuhkan di dalam diri kita, di dalam hati kita, sikap al-muraqabah. Ini yang kedua, yaitu apa? Sikap di mana seorang muslim senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah itu adalah bentuk masdar dari fi'il madhi raqaba yuraqibu muraqabah, yaitu sifat di mana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, kapanpun kita dimanapun kita berada, kapanpun kita saat itu melakukan suatu hal, kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak pernah luput darinya sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini yang kedua. Qala al-muallif rahimahullahu taala, pengarang kitab ini berkata, wa hiya an ya'khudal muslimu nafsahu bi muraqabatillahi tabaraka wa ta'ala. Beliau mendefinisikan muraqabah itu adalah seorang muslim hendaknya senantiasa merasa
yaitu menumbuhkan sikap rasa di mana kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ketika kita melakukan suatu hal, Allah melihat kita. Nah, kita harus menumbuhkan sikap tersebut. Wa yalzimaha iyyaha, dan senantiasa kita harus memiliki sikap tersebut. Jadi jangan sampai sikap muraqabah ini hilang dalam diri kita. Karena kalau orang sudah merasa tidak diawasi oleh Allah, satu kemaksiatan, dua kemaksiatan, ataupun kemaksiatan yang lainnya akan kita kerjakan. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, di mana kita senantiasa menghadirkan sikap muraqabah ini, setiap kali kita ingin melakukan suatu kejahatan, suatu kemaksiatan, kita ingat seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita untuk kita tidak melakukannya. Fi kulli lahadatin min lahadatil hayat. Jadi kita harus menghidupkan sikap tersebut di setiap saat di dalam kehidupan kita. Baik ketika kita berada di pagi hari, di siang hari, di malam hari, ketika kita sendiri atau kita bersama dengan para jamaah yang lainnya, kita senantiasa melazimi, senantiasa menghidupkan sikap tersebut di dalam diri kita. Jadi tidak cukup kita memiliki sikap muraqabah ketika kita berkumpul bermajelis seperti ini, tetapi ketika kita sudah kembali ke rumah kita, kita kembali ke tempat persembunyian kita kemudian melakukan kemaksiatan dan dosa kepada Allah, maka ini tidak diperkenankan. Hatta yatimma lahal yaqin bi anna Allaha muttali'un 'alaiha, sampai kemudian sempurna muraqabah tersebut di dalam diri kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat apa yang kita kerjakan. Alimun bi asrariha. Ketika sikap tersebut telah hadir di dalam diri kita, di dalam hati kita, maka apa? Kita akan senantiasa yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang senantiasa mengetahui apa yang kita rahasiakan. Jadi apa yang kita rahasiakan, kita yakin Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Raqibun ala a'maliha, dan kita juga yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan setiap amal perbuatan kita. Qaimun 'alaiha wa 'ala kulli nafsin bima kasabat wa bidzalika tasbah mustaghriqatan bimulahadati jalalillahi wa kamalihi. Maka kemudian ketika kita sudah memiliki sikap muraqabah tadi, kita akan tenggelam, kita akan senantiasa merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, melihat kita, menilai kita, dan para malaikat yang telah Allah Subhanahu wa taala tugaskan mencatat amal perbuatan kita senantiasa mengawasi kita. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, setiap apa yang diucapkan oleh anak cucu Adam itu akan dicatat. Bahkan saking telitinya para malaikat, ucapan kita, saya telah makan, akaltu wa syaribtu, itu akan dicatat. Terlebih dengan ucapan-ucapan yang mana itu mengandung kalimat sara, kalimat yang mengandung kebencian kepada saudara kita semuslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini disebutkan sya'iratan bil unsi fi dzikrihi. Ketika sikap tersebut telah tumbuh, telah hadir di dalam diri kita, maka kita akan senantiasa merasa damai. Hati kita senantiasa merasa damai ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajidatan ar-raha fi ta'atihi, dan kita pun akan merasa nyaman setiap kali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin ketika kita sadar Allah mengawasi kita, kita sholat dengan cepat-cepat, kita sholat dengan tanpa khusyuk, kita sholat tanpa dengan tumaninah. Maka dikatakan wajidatan ar-raha fi ta'atihi, kita akan merasa nyaman saat kita menjalankan setiap ketaatan kepada Allah. Karena mengapa? Allah akan mengawasi kita. Ketika sholat kita tidak benar, maka Allah
akan memberikan ancaman kepada kita, akan memberikan balasan kepada kita. Maka apa? Setiap amalan yang kita kerjakan, kita akan berusaha mengoptimalkan ibadah tersebut supaya benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala minta. Raghibatan fi jiwarihi, dan senantiasa apa? Ketika sikap itu telah tumbuh di dalam kita, kita senantiasa berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap amalan yang kita kerjakan pahala yang setimpal. Baik pahala tersebut bisa kita rasakan ketika kita di dunia, atau pahala yang nanti akan Allah Subhanahu wa taala berikan kelak ketika kita telah dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar dan kita telah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muqbilatan alaihi, dan kita senantiasa terdepan. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita, maka kita akan menjadi orang yang senantiasa terdepan. Mu'ridatan amma siwa, dan kemudian apa? Kita akan meninggalkan orang-orang yang tidak mendatangkan kebaikan kepada kita, dan kita memilih untuk senantiasa dekat kepada Allah. Kita akan tinggalkan dunia, kita akan tinggalkan semua yang ditawarkan dunia kepada kita ketika sikap muraqabah tadi telah tumbuh di dalam tubuh kita. Setelah sikap muraqabah tadi kita miliki dan senantiasa kita pupuk menjadi sikap yang benar-benar tidak akan pernah hilang dari diri kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa hadza ma'na islamil wajhi fi qoulihi ta'ala, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Dan ini adalah makna berserah dirinya seorang manusia, berserah dirinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 125, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Maka siapakah orang yang paling baik agamanya, orang yang paling baik Islamnya, daripada orang-orang yang senantiasa menghaturkan setiap jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsinun, kemudian dia senantiasa melakukan kebaikan. Ini diantara bentuk realisasi ucapan keimanan kita sebagaimana telah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ketika seorang telah mengatakan saya beriman kepada Allah, maka dia harus siap untuk menjalankan setiap ketaatan yang Allah wajibkan kepada kita, atau setiap ketaatan yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Kemudian di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Allah Subhanahu wa taala katakan, barang siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali buhul yang sangat kuat. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Allah, kemudian kita sudah beramal soleh, maka sungguh pada saat itu kita telah berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat. Kemudian di sini disebutkan wa huwa ainu ma da'a ilaihi Allah Ta'ala fi qoulihi wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Maka ini adalah semakna dengan apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 235, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu, dan ketahuilah wahai manusia, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu ma fi anfusikum, maha mengetahui setiap apa yang ada di dalam jiwa kita. Fahdharu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka takutlah kepada Allah. Ketika kita tahu bahwasanya Allah mengetahui apa yang kita rahasiakan, bahkan apa yang belum kita ucapkan pun Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fahdharu. Maka kalau seperti itu, takutlah kalian kepada Allah. Jangan sampai kalian terbesit di dalam pikiran kalian
untuk melakukan kemaksiatan ataupun dosa, karena Allah mengetahuinya. Maka senantiasa hendaknya kalian melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua wahai manusia Maha mengawasi. Jadi Allah SWT mengawasi kita semuanya. Kalau kita saat ini lihat ada alat yang canggih yang dapat merekam setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita lakukan, seperti contohnya CCTV. Orang ketika melihat ada CCTV di depan rumah seseorang atau di depan toko seseorang, maka dia akan berusaha untuk tidak melakukan suatu hal yang itu berbahaya, sesuatu hal yang itu dapat mendatangkan bahaya bagi diri dia ataupun orang lain. Dia tidak akan berkeinginan untuk mencuri harta yang ada di dalam rumah tersebut. Maka apa? Begitu pula dengan kita, meskipun kita saat ini tidak bisa melihat CCTV yang Allah Subhanahu wa taala pasang untuk kita, tapi kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat apa yang kita kerjakan. Nah, ketika sikap tersebut tumbuh di dalam diri kita, maka insya Allah tidak ada satupun kemaksiatan yang akan kita kerjakan. Kalaupun nanti toh kita melakukan suatu kemaksiatan, tadi kita kembali kepada sikap yang pertama, kita kembali kepada poin yang pertama yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu kita bertobat, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Alam tara annallaha ya'lam ma fis samawati wa ma fil ard, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum." Jadi ketika kita berbicara dengan teman kita berdua saja, maka kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita bicarakan. Ketika kita bertiga, maka Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa yang kita bicarakan. Maka ketika kita juga sadar Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap apa yang kita lakukan, kita tidak akan membicarakan hal-hal yang dapat menyakiti hati saudara kita. Kita tidak akan pernah menggibah saudara kita, kita tidak akan pernah menggunjing, mengadu domba saudara kita. Kemudian di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bahkan disebutkan di dalam ayat yang lainnya, daun yang jatuh pun Allah sudah tahu kapan dia akan jatuh. Maka bagaimana dengan amal perbuatan kita, ucapan kita? Maka Allah SWT mengawasinya. Maka ketika kita sadar Allah mengawasi kita, tadi kita tidak akan berbuat kemaksiatan kepada Allah. Kemudian di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah Subhanahu wa taala juga Maha mengetahui apa yang disembunyikan oleh mata kita. Mungkin teman kita tidak tahu kalau ternyata kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia melihat kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati kita. Yaitu apa yang kita pikirkan, apa yang kita akan lakukan nanti Allah sudah mengetahuinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang panjang yang sering disebut dengan hadis Jibril. Ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi mengajarkan tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Dan muraqabah itu ada kaitan dengan al-ihsan, di mana ihsan itu adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta'budallaha ka'annaka tarah." Ihsan itu adalah sikap di mana ketika kita beribadah kepada Allah, maka kata Nabi, beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah Allah sedang melihatmu. Jadi kita beribadah salat, kita beribadah zakat, kita beribadah zakat, kita umroh, kita haji, kita yakin seolah-olah Allah sedang ada di depan kita. Allah seolah-olah menilai salat kita, ibadah kita, apakah ibadah tersebut sudah benar atau belum.
anta budallaha ka'annaka tarahu, hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah sedang melihatmu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, sehingga ketika Anda benar-benar tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya, ketahuilah sesungguhnya Allah Maha melihat kita. Dan ini telah kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya juga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak bisa dilihat oleh siapapun itu, baik dari kalangan manusia ataupun baik dari kalangan malaikat. Bahkan malaikat Jibril yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala pun belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika kita beribadah seolah-olah kita diawasi oleh Allah. Ketika kita sudah benar-benar yakin Allah tidak melihat kita, artinya kita tidak bisa melihat Allah di sana, kita harus meyakini bahwasanya Allah tetap melihat kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di hadis yang lainnya Rasul kita Muhammad SAW juga pernah bersabda, mengkisahkan tentang 3 orang Bani Israel. Jadi Rasul di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengkisahkan kepada sahabatnya tentang kisah 3 orang, yang mana 3 orang ini berasal dari Bani Israel. Rasul mengkisahkan tentang kisah umat-umat terdahulu, yang mana kisah ini ada kaitan erat dengan sikap muraqabah tadi, sikap senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna salasata min Bani Israel, bahwasanya ada 3 orang yang berasal dari kabilah Bani Israel. Yang satu adalah Abros, yang kedua adalah Aqra, dan yang ketiga adalah A'ma. Abros itu adalah orang yang memiliki penyakit di mana sekujur tubuhnya belang-belang. Dia tidak normal. Jadi di setiap kulitnya, baik di tangannya, baik di wajahnya, itu belang-belang. Sehingga apa? Orang yang melihat dia merasa jijik, sehingga setiap orang yang melihat dia akan menjauhinya. Kalau sekarang ya wallahu ta'ala alam seperti penyakit apa. Kalau orang mungkin panuan saja, itu mungkin kita sudah merasa juga tidak enak ketika berkumpul dengannya, atau mungkin ketika melihat orang gudikan di sekujur tubuhnya. Nah, yang pertama ini adalah kata Nabi SAW, orang yang memiliki penyakit Abros. Yang kedua orang yang Aqra, yaitu orang yang mana rambutnya tidak bisa tumbuh, kepalanya tidak ditumbuhi oleh satu pun rambut. Orang yang senantiasa gundul, atau orang yang rambutnya senantiasa rontok, sehingga apa? Dia juga tidak merasa pede ketika bertemu dengan orang lain. Dan yang ketiga, Nabi SAW mengkisahkan tentang seorang yang a'ma, seorang yang buta. Dia tidak bisa melihat bagaimana keindahan yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuknya. Maka disebutkan di dalam hadis ini, aradallahu an yabtalaihum, Allah SWT ingin menguji ketiga orang ini. Allah SWT ingin menguji ketiga hambanya ini, yang Abros, Aqra, dan A'ma. Faba'atha ilaihim malakan, maka Allah mengutuslah satu malaikat di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi menyamar menjadi seorang manusia. Fa'atal Abros, maka kemudian malaikat ini setelah dia menyamar menjadi seorang manusia, dia bertemu kepada orang pertama tadi, orang yang Abros, orang yang dimana sekujur tubuhnya dipenuhi dengan penyakit. Faqala, maka kemudian malaikat ini berkata, ayu syai'in ahabba ilaik, sesuatu apa yang paling engkau cintai, apa yang paling kamu inginkan pada saat ini? Qala, maka orang ini berkata, launun hasanun, warna yang indah. Dia ingin agar warna kulit yang dia miliki sama seperti warna kulit orang-orang pada semestinya. Wal jildun hasan, kemudian wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani annas, kemudian
aku juga menginginkan setiap penyakit yang ada di dalam tubuhku ini hilang, yang mana orang merasa jijik ketika melihatnya. Ini adalah permintaan dari orang pertama, yaitu orang yang abros tadi, ketika malaikat menemuinya. Maka apa? Maka kemudian malaikat ini berkata, famasahahu. Maka kemudian malaikat tersebut yang menyentuh orang ini, sehingga apa? Hilanglah semua penyakit yang pernah dia derita. Kulit yang sebelumnya mungkin rusak, tubuh yang sebelumnya penuh dengan koreng, akhirnya apa? Sembuh setelah malaikat tadi menyentuh tubuhnya. Famasahahu fadhaba anhul qadar. Maka kemudian seketika itu pula hilanglah seluruh penyakit, hilanglah seluruh kekurangan yang ada dalam tubuh dia. Setelah itu malaikat tadi berkata, fa ayyul mali ahabbu ilaika. Kemudian harta apa yang paling kamu inginkan? Setelah dia disembuhkan, malaikat kembali bertanya, wahai Kisanak, kira-kira harta benda apa yang paling kamu inginkan? Maka kemudian orang Abros ini berkata, al-ibil. Saya ingin memiliki ibil. Ibil itu adalah unta. Maka kemudian disebutkan di dalam hadis ini, malaikat tadi kemudian memberikan kepada Abros ini seekor unta yang sedang hamil, tua. Maka kemudian disebutkan di dalam hadis ini, fa'atana qatan usyara faqala barakallahu laka fiha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada harta yang telah engkau miliki. Kemudian setelah itu apa? Malaikat ini mendatangi orang yang kedua, yaitu orang yang aqra, orang yang mana tidak memiliki rambut. Maka kemudian ditanyalah sama seperti pertanyaan orang pertama tadi, wahai Kisanak, apa yang engkau paling inginkan pada saat ini? Maka kemudian dia menjawab, wahai Tuan, saya ingin agar rambut di dalam kepala saya ini bisa tumbuh. Maka kemudian malaikat tadi mengusapnya, maka tumbuhlah rambutnya. Setelah itu ditanya pula, wahai Kisanak, apa harta yang paling ingin engkau miliki? Maka kemudian orang ini berkata, al-baqar, yaitu seekor sapi. Maka kemudian malaikat tadi mendatangkan sapi, memberikan kepadanya sapi, dan sapi tersebut sama dengan sebelumnya, sapi dalam kondisi sedang hamil. Maka kemudian malaikat tadi mendoakan, barakallahu fi malika, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada harta bendamu. Setelah itu apa? Malaikat tadi datang ke orang yang ketiga, yaitu orang yang buta. Maka ditanyalah, wahai Kisanak, hal apa yang paling engkau inginkan pada saat ini? Maka dia berkata, wahai Tuan, sungguh saya ingin melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keindahan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan di muka bumi ini. Maka kemudian malaikat tersebut mengusapnya dan kemudian kembalilah penglihatan dia. Lalu ditanyalah, wahai Kisanak, harta apa yang paling engkau inginkan? Maka dia berkata, al-ghanam, yaitu kambing. Maka diberikanlah kepada orang ini kambing yang juga sedang dalam kondisi hamil. Kemudian malaikat tadi berkata dan berdoa kepadanya, Allahumma barik lahu, ya Allah, semoga engkau memberikan keberkahan kepada orang tersebut. Setelah itu apa? Malaikat tadi kembali ke langit dan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selang beberapa tahun, orang yang telah diberikan unta tadi, akhirnya untanya melahirkan, kemudian melahirkan lagi, sehingga apa disebutkan di dalam hadis ini, saking banyaknya unta yang dia miliki, disebutkan di sini satu bukit itu isinya adalah semuanya unta. Kemudian yang sapi tadi pun sama, satu bukit isinya semuanya sapi. Saking banyaknya, karena doa keberkahan yang telah Allah SWT berikan tadi, sehingga orang yang diberikan unta tadi, untanya menjadi banyak dan dia menjadi peternak unta. Orang yang diberikan sapi tadi akhirnya diternak dan kemudian menjadi peternak sapi, yang mana sapinya luar biasa banyaknya. Kemudian apa? Orang yang telah diberikan kambing pun tadi sama. Maka kemudian Allah SWT memerintahkan kepada malaikat tadi untuk yang kedua kalinya menguji. Maka turunlah malaikat tadi ke dunia dan kembali menyamar menjadi seorang manusia. Kemudian mendatangi orang yang pertama tadi, yaitu orang yang abros. Sekarang malaikat tersebut menyamar menjadi orang yang abros, mendatangi tuan yang sudah menjadi kaya raya dan berkata, wahai Tuan,
saya sudah kehilangan harta benda, saya sudah tidak makan beberapa hari. Intinya apa? Malaikat tadi mengemis kepada orang yang sudah menjadi kaya tadi. Ternyata apa? Orang yang pertama ini tidak memberikan sepeser pun dari harta yang dia punya, padahal apa? Kekayaannya luar biasa. Kalau sekarang satu onta itu harganya ya puluhan juta, maka kalau dia memiliki ratusan bahkan ribuan onta, maka kekayaannya luar biasa. Tetapi apa? Ketika ada orang yang sama seperti dia saat itu meminta harta sedikit dari dia, tidak diberikan, meminta makan pun tidak diberikan. Kemudian dia berkata, sesungguhnya harta yang saya miliki ini adalah harta dari keturunan nenek moyang saya. Jadi apa? Dia mengingkari kenikmatan yang telah Allah SWT berikan. Padahal itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia mengingkarinya. Maka kemudian orang ini, ya malaikat ini berkata kepadanya, "Wahai Tuan, sekiranya apa yang engkau ucapkan ini tidak benar." Dia akan mengatakan, harta yang saya miliki ini adalah warisan dari bapak dan nenek moyangnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan engkau kepada kondisimu yang semula. Maka kemudian dia datang kepada orang yang kedua, orang yang Aqra tadi. Sama, dia pun merubah dirinya, malaikat ini merubah menjadi orang yang botak, orang yang tidak memiliki rambut. Kemudian meminta mengemis kepada orang yang sudah menjadi juragan sapi. Tetapi satupun sapi, satupun harta yang dia miliki tidak diberikan kepada malaikat tadi yang menyamar menjadi seorang manusia. Maka kemudian diucapkan sama, sekiranya engkau berdusta, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dirimu kepada keadaan yang semula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangi orang yang ketiga, yaitu orang yang a'ma. Disampaikanlah hajatnya, disampaikanlah keluhannya. Maka kemudian orang yang a'ma ini berkata, "Faraddallahu." Dia berkata, "Qad kuntu a'ma." Sungguh dahulu kala saya pun sama seperti dirimu pernah menjadi orang yang buta. Faraddallahu ilayya basaru. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Maka ambillah sesuka yang kamu mau. Artinya apa? Orang yang ketiga ini, orang yang buta tadi ini lulus ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengingkari sebagaimana yang diucapkan oleh orang pertama dan orang kedua tadi, tapi dia meyakini, bahkan mengatakan, "Wahai Kisanak, saya pun sama. Dahulu kala saya adalah orang yang buta, saya tidak bisa melihat, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku. Maka sekarang apabila engkau menginginkan kambing-kambing tersebut, ambillah sesukamu dan tinggalkanlah sesukamu." Maka kemudian malaikat ini setelah mendengar jawaban dari orang yang ketiga ini, malaikat ini berkata, "Faqala amsik malaka." Peganglah harta bendamu. Saya tidak ingin mengambil sepeser pun dari harta yang kau miliki. Fa innama ibtalaitum. Sesungguhnya saat ini saya adalah utusan yang telah Allah Subhanahu wa taala utus yang sedang menguji dirimu. Maka kemudian dikabarkanlah kepada orang ini bahwasanya orang ini telah lulus ujian. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang ketiga yang kita sampaikan dalam kisah ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini, karena dia telah memiliki sikap muraqabah. Sikap muraqabah di dalam dirinya telah tumbuh, telah terpati, sehingga apa? Apapun gemerlap dunia, apapun kenikmatan dunia yang dia miliki, dia yakin bahwasanya itu semuanya adalah titipan. Maka ketika ada orang yang meminta, dia sudah kasihkan saja. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara kisah yang menjelaskan tentang sikap muraqabahnya orang-orang sebelum kita. Kalau ini adalah kisah Bani Israel, maka ini adalah kisah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Tetapi juga di sana ada banyak kisah-kisah yang nanti akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Kisah dari para pendahulu kita, dari para salafun as-salih, dari orang-orang generasi terbaik di antara generasi-generasi yang ada, yang insya Allah besok pada pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan bagaimana kisah para tabi'in, bagaimana kisah para sahabat memberikan contoh kepada kita sikap muraqabah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nanti ada kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan semoga kita yang mendengarkan taujihat ini, nasihat ini bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Kita tanamkan di dalam diri kita sikap muraqabah. Kemudian juga kita tanamkan di dalam diri kita bahwasanya setiap apa yang kita miliki saat ini semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada seorang yang membutuhkan, ketika kita mampu, maka kita berikan kepadanya. Semoga dengan pemberian tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang lebih kepada harta yang kita miliki. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih barokahnya marilah kita tutup majelis kita ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.